Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi ya di channel Celengan Film. Berhubung teman aku masih sibuk untuk acara pernikahannya, aku di sini masih menggantikan untuk beberapa hari ke depan. Oh iya, kali ini aku mau bawain film dengan judul Turbo Kid. Penasaran kan dengan alur filmnya? Mari kita menonton. Film ini bercerita tentang kondisi bumi di tahun 1997 berubah tandus, kering dan kacau. Kekacauan yang disebabkan oleh perang tak berujung antar umat manusia yang serakah. Di awal film, kita diperlihatkan seorang bocah laki-laki bersepeda sedang memeriksa keadaan sekitar yang sudah mirip tempat pembuangan sampah. Ada tengkorak di sana-sini dan besi-besi tak terpakai yang menumpuk. Si bocah tidak disebutkan namanya itu mengambil beberapa alat yang dibutuhkan lalu pergi menyusuri jalanan sepi tak berpenghuni. Bocah laki-laki ini tampaknya sangat terobsesi dengan Turbo Rider, yang mana adalah pahlawan super. Bisa dilihat dari pernak-pernik di kamarnya yang menunjukkan Turbo Rider. Kemudian saat ia sedang menirukan gerakan Turbo Rider, tiba-tiba saja ada tikus yang berbunyi di samping lubang kamarnya. Bocah ini langsung membunuh tikus itu, tapi sebelumnya ia sempat terkena gigitan tikus. Setelah menangkap si tikus, bocah laki-laki ini mengendarai sepedanya menuju tempat jual beli untuk menjual barang bekas temuannya pada Bagu yang dibayar hanya dengan air minum bersih. Di sana tampak ada si bocah juara panco bernama Frederick yang terkenal dengan topi goboynya. Setelah mendapat air minum, bocah itu merasa tidak puas dengan bayarannya. Untuk menyenangkan si anak laki-laki itu, akhirnya Bagu memberinya komik Turbo Rider kesukaannya. Lalu kita beranjak pada Frederick yang mendapat kabar jika adiknya kini disandra oleh Zeus, yang mana adalah pemimpin paling kejam seantero negeri. Di balik semua kekacauan itu, Fuck! Let's roll. Let's go. terlihat Zeus seorang pria bermata satu dengan prajurit-prajuritnya bertopeng tengkorak dan peralatan mesin canggih untuk menyiksa orang. Sementara itu, anak laki-laki pecinta turbo sedang asik membaca komik Turbo Kid saat ia bertemu dengan perempuan sebayanya yang mengajaknya berteman. Tapi anehnya, gadis itu bicara dengan tengkorak yang membuat anak laki-laki ini ketakutan lalu kabur pulang ke rumah. It's okay now. You don't have to worry about me anymore. I found a new friend. I'll be fine, I promise. Sesampainya di rumah, ia bermimpi tentang tengkorak yang menakutkan saat dirinya masih kecil. Saat itu, ia berdua dengan ibunya sedang memperbaiki sepeda. Lalu datang sebuah sepeda berkecepatan tinggi dengan hiasan tengkorak yang membuat ia dan ibunya memekik takut. Tapi mimpi itu terhenti saat ada sarapan selamat pagi dari gadis kemarin yang tiba-tiba saja sudah ada di rumahnya. Gadis yang bernama Apple itu masih bersemangat untuk mengajaknya berteman, sampai-sampai meluluhkan hati anak laki-laki dan mulai berteman. How did you find me? Oh, it's the bracelet. Oh, how do you get it off? Oh, you just don't? Tampaknya Apple tidak mau jauh-jauh dari si bocah. Meskipun ia terlihat agak keberatan dengan Apple, tapi akhirnya setuju untuk mengajak Apple berkeliling untuk mencari barang bekas dengan sepedanya. Di sepanjang jalan, bocah itu mengatakan apa saja aturan saat mereka berpergian. Salah satunya adalah selalu menyediakan air. 2, always stay within the safe zone. Oh, that's clever. Kembali pada Frederick yang saat ini akan menyelamatkan adiknya. Ia akhirnya menemui Zeus yang kejam. Di sana Frederick sebagai juara panco mulai melawan anak buah Zeus dengan menghantam mereka pada alat-alat canggih yang seharusnya untuk membunuh Frederick. Hal itu membuat Zeus geram. Saat Frederick meninju Zeus, ia menangkis tinju itu. Dan salah satu anak buah Zeus memotong tangan Frederick menggunakan mesin sampai tangannya putus dan Frederick berteriak histeris. Sementara itu, hubungan antara bocah dan Apple semakin akrab. Apple tampak senang saat ia menerima senjata buatan dari tengkorak dan boneka kurcaci. This is so pretty.
Lalu ia berlagak sedang bertarung, sedangkan bocah itu menggambar Apple di buku catatannya. Tidak hanya itu, bocah laki-laki ini menunjukkan mainan teropong yang diberi ibunya dulu pada Apple, yang membuat Apple semakin senang. Tapi di saat mereka menikmati kebersamaan ini, tiba-tiba saja ada seseorang yang menangkap Apple dengan jaring. Apple pun langsung meneriaki si bocah untuk segera kabur. Di saat ia melarikan diri, tiba-tiba saja ia terjatuh lalu terdorong pada sebuah lubang bawah tanah yang isinya teknologi canggih. Di sana ia pertama kali mendapatkan kekuatan selayaknya superhero. Turbo Rider. Bocah ini mempunyai misi melenyapkan mesin-mesin pembunuh yang dimiliki Zeus dengan kekuatan tembak dari tangannya. Setelah itu, si bocah mencoba-coba kekuatan itu dan berhasil dilakukan. Ia pun pergi dengan sepedanya untuk mengambil tongkat kurcaci yang ia berikan pada Apple. Lalu ia bertemu dengan penculik Apple yang diduga adalah utusan Zeus. Di sana, si anak-anak laki-laki ini mengeluarkan kekuatan supernya sampai membuat penculik itu hancur seketika. Ia pun melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Apple yang saat ini sudah menjadi tangkapan Zeus. Tampak Zeus bersama prajurit dan orang-orang tersisa sedang menunjukkan cara kerja mesin penggilingnya yang bisa menghancurkan manusia dan akan digunakan untuk membunuh para tangkapannya. Which brings the grand total to 10 precious gallons of H2O. Di tengah pertunjukan itu, tiba-tiba saja si bocah muncul dengan kostum superhero-nya dan menjadi bahan tertawaan saat ia bilang akan menyelamatkan Apple. Oh, come on, son, give it your best shot. Ia pun didorong masuk ke kolam bersama tawanan lain seperti Apple dan Frederick yang kini hanya memiliki satu tangan. Melihat kedatangan temannya, Apple menjadi senang, apalagi anak itu membawa senjata tongkat kurcaci Apple. Lalu untuk memangkas waktu, Frederick mulai menyusun rencana untuk melawan dan berbagi tugas dengan dua remaja itu. Dan perlawanan pun dimulai. Apple tampak mengejutkan dengan kemampuan bertarungnya. Sedangkan si bocah yang sedari awal terlihat sedikit ragu, akhirnya berhasil melemparkan palu pada seorang prajurit. Pertarungan itu membuat Zeus menjadi geram, lalu menembak Apple. I admire your resolve, but in the end you're just a loser. Lalu satu prajurit menangkap si bocah yang tanpa diduga mengeluarkan jurus tembakan dari tangannya, sampai membuat prajurit itu terbelah tubuhnya. Tapi saat ada serangan lain, sialnya kekuatan super itu harus diisi ulang dulu baterainya, sehingga tidak cukup waktu dan membuatnya terkena serangan. Dengan bantuan Frederick, ia dan Apple berhasil kabur ke sebuah gurun tandus sepi dengan satu sofa menganggur di sana. Satu bocah terbangun, Apple yang sebelumnya terkena tembakan sudah ada di sampingnya. Dan saat itulah si bocah akhirnya menyadari jika Apple sebenarnya bukan manusia biasa, melainkan robot karena kabel bekas tembakan itu terlihat di bajunya. Awalnya bocah itu ketakutan dan menghindar, tapi akhirnya mau kembali berteman dengan Apple. Si bocah merasa heran mengapa Apple yang robot bertingkah lebih manusiawi dan bersahabat daripada manusia asli. Apple pun menjelaskan jika ia teknologi canggih dan harus bertingkah seperti manusia supaya bisa membaur. Tapi akibat tembakan tadi, pemancar bioelektriknya rusak dan hati pada alatnya terus berkurang sehingga memungkinkan ia kehabisan daya lalu mati selama-lamanya. Happens when you have no more hearts. I'll shut down. For good. Shut down. You mean you'll die? Yeah. Mereka pun pergi untuk mencari solusi dan mengikuti Bagu yang sedang kabur dari kota itu. Tapi mereka terus mengikuti Bagu sampai akhirnya Bagu memberitahu untuk pergi ke kuburan para robot. Setelah bersepeda lumayan jauh melewati tanah tandus dan kering, mereka hampir sampai di kuburan para robot. Tapi ternyata Apple tidak cukup daya sampai akhirnya mesinnya mati dan terjatuh dari sepeda. Sedangkan Bagu juga tidak kalah sialnya, karena sepedanya bocor sampai ia tertangkap oleh prajurit Zeus. Lalu malam harinya, setelah beristirahat, Apple bisa bangun lagi. Ia dan bocah laki-laki itu ada di sebuah tempat dengan api sebagai penerangan dan penghangat. See, I have 7.5 hearts left.
Setelah mengobrol singkat, Apple mengajari bocah itu untuk berkelahi, termasuk memberitahu apa saja yang harus diincar untuk mengalahkan lawan. Lalu mereka beristirahat sambil memandangi bintang di langit luas, hingga tanpa sadar si bocah menceritakan tentang dua orang tuanya yang kini sudah meninggal. Saat suasana semakin sendu, anak laki-laki itu mendekatkan wajahnya ke Apple. Tapi sialnya, sebelum ciuman terjadi, Apple si robot malah muntah di kostum superhero-nya. Adegan berlanjut memperlihatkan Bagu yang disekap dan sudah terpasang di sebuah mesin kejam buatan Zeus. Di sana, ia diancam untuk memberitahu keberadaan Apple dan bocah itu. Meski awalnya menolak, tapi Bagu akhirnya bercerita supaya dibebaskan. Tapi ia hanya ditipu oleh Zeus, karena pada akhirnya mesin itu tetap bekerja secara brutal, menarik organ dalamnya tanpa ampun. Setelah mendapat informasi dari Bagu, prajurit mengintai di kuburan para robot, lalu menemukan dua buruan mereka. Di saat pengejaran itu, si bocah berhasil meledakkan dua prajurit dengan kekuatan supernya. Tapi Apple bernasib buruk karena sebuah mesin mengarah kepadanya sampai membuat kepalanya terpenggal. Dengan sekuat tenaga, si bocah membawa kepala Apple dan memasangnya pada tubuh robot lain, dengan harapan Apple bisa segera bangun, karena ia takut ditinggalkan sendirian lagi. Tapi akhirnya ia justru terkapar di samping Apple yang belum bangun. Di sisi lain, kekejaman Zeus belum berakhir dan semakin merajalela. Ia bersama prajuritnya mengunjungi sepasang suami istri untuk meminta air bersih. Tapi setelah ia mendapatkan apa yang diinginkannya, Zeus menjadi marah-marah karena sepasang suami istri itu bisa mempunyai air bersih yang langka. Ia merasa seluruh tanah itu miliknya dan orang lain yang mempunyai sesuatu dari atas tanahnya dianggap sebagai pencurian. Ia pun memerintahkan prajuritnya untuk menghukum si suami. Lalu istrinya yang berani terlihat tidak terima sambil memegangi senapan. Dengan keberanian, ia menembak tepat di mata satu Zeus yang membuatnya marah dan menghabisi si istri. Stop! Alright kid, take your best shot. Kembali pada bocah turbo dengan kostum superhero-nya. Saat ini sedang berada pada bagian belakang sepeda yang dikendarai oleh Frederick. Bocah itu terbangun dan mendapati mereka akan bertanding lagi dengan pasukan Zeus. Terlihat Frederick sudah lebih siap setelah mengambil tangan buatan dari kuburan robot dan menyalakan rokoknya bersiap untuk pertandingan pamungkas. Meskipun awalnya ketakutan, tapi Frederick meyakinkan anak itu supaya lebih berani dan mengakhiri ini semua. Sementara itu, Apple yang ditinggalkan sendirian akhirnya pulih kembali setelah ia berada di tubuh robot lain. Dan saat ini, Frederick dan bocah turbo sudah bertemu dengan pasukan Zeus yang mencari-cari mereka. Bahkan Zeus menyiapkan pasukan khusus supaya pertarungan ini semakin ramai dan menjadi hiburan untuknya. Melihat itu, bocah turbo semakin ketakutan, sampai Frederick memberinya nasihat jika pria tidak akan tahu betapa kuatnya ia, sampai satu-satunya pilihan yang tersisa menjadi yang terkuat. Dengan motivasi itu, bocah turbo menjadi berani menghadapi musuh-musuhnya dan menerapkan ajaran dari Apple. Pertempuran pun dimulai, meski secara jumlah, Frederick dan bocah jelas dirugikan oleh Zeus yang kejam. Tapi kehebatan mereka mampu menangkis serangan, meskipun si bocah laki-laki itu sempat tersungkur dan hampir dikalahkan. Dan saat itu, tiba-tiba saja Apple muncul untuk menyelamatkan temannya dan menariknya untuk bangun. Melihat kedatangan Apple, bocah laki-laki itu meminta maaf karena mengira Apple tidak akan bangun lagi. Tapi keduanya melepas rindu sejenak. Zeus menembak Apple dan Frederick hingga menyisakan bocah itu. Setelah mengatakan beberapa kata, ia menembak bocah itu. Tapi si bocah bangun lagi dan mengeluarkan kekuatan supernya yang membuat Zeus terpental. Tanpa keraguan sedikit pun, bocah turbo berlari dan melawan musuh-musuh yang tersisa, sampai membuat prajurit terakhir berlarian ketakutan. Tapi saat dirasa semua berakhir, satu prajurit bertangan mesin mendatangi bocah turbo, dan sialnya kekuatan supernya kehabisan baterai. Ia pun menghindar sekuat tenaga dari mesin itu, lalu mengalahkan mesinnya untuk menebas langsung si prajurit, dan muncullah payung yang memayungi ia dan Apple. Lalu mereka sempat-sempatnya untuk berciuman, sampai akhirnya Zeus kembali terbangun dan mengeluarkan jati dirinya yang sebenarnya sebagai seorang monster.
Zeus mengeluarkan kilatan listrik dari mulutnya, tapi untungnya bisa dihentikan melalui tembakan super dari bocah turbo, yang akhirnya melenyapkan Zeus dan ia terkubur jauh dari tanah. Yang memunculkan sumber air. Di saat semua akhirnya selesai, Apple harus meninggalkan bocah turbo yang memeluknya penuh kesedihan karena lagi-lagi harus ditinggal orang tercinta. Bocah turbo akhirnya mengubur Apple dan menandai kuburannya dengan tongkat kurcaci. Lalu datanglah Frederick yang ternyata masih hidup karena ia legenda tinju yang sulit dibunuh begitu saja. Frederick pun mengatakan jika bocah turbo berhasil menyelamatkan nyawa ratusan orang dengan menemukan sumber air dan melenyapkan Zeus. Mereka berdua sempat tos sebagai bukti persahabatan. Lalu bocah turbo pergi melanjutkan perjalanannya melihat kehidupan tersisa di gurun tandus ini. Ikan hiu makan tomat, dan film pun tamat.